Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi Putra Reza di Project Review. Kita ngebahas soal gadget lagi ya di penghujung tahun ini. Dan kali ini saya nggak bakal nge-review, tapi kita akan ngebahas satu isu yang sedang panas-panasnya di jagat teknologi dunia, yaitu tahun 2026 harga gadget itu bakal naik banget. Jadi mungkin sebagian udah pada tahu kalau sekarang ini harga komponen yaitu RAM lagi naik banget ya. Komunitas PC udah paling berasa nih karena udah naik banget ya. Dan tahun depan efeknya itu bakal makin luas ya ke pasar gadget lainnya kayak ke HP, tablet atau apapun yang pakai RAM. Nah, kenapa bisa naik sih harganya itu? Nah, jadi sederhananya karena jumlah pasokan di pasaran itu sekarang sedang menurun. Dari produsen, mereka emang produksinya mengalami penurunan untuk segmen consumer ya. Jadinya kayak hukum supply and demand itu terjadi. Barang di pasaran nggak banyak, yang butuh itu banyak, jadilah harganya naik. Nah, kenapa jadi barangnya sedikit sih di pasaran? Sebenarnya pabrikannya itu yang bikin tetap jalan kayak biasa, nggak ada masalah. Cuma alokasinya nih yang pindah sekarang. Dari yang sebelumnya mereka bikin barang untuk consumer ya, konsumen standar kayak kita-kita ini. Nah, sekarang dialihkan untuk kepentingan data center AI ya. Jadi kayak mereka tuh punya klien baru yang pesanannya lebih banyak dan secara bisnis lebih menjanjikan. Kayak 2025 ini kita bisa lihat apa-apa tuh udah kayak AI semua. Kayak perkembangannya makin gila-gilaan, makin cepet, makin real, makin gampang diakses ya si fitur AI itu. Industrinya kayak hits, booming banget gitu. Investor juga masukin duit banyak banget di situ karena memang potensi cuannya itu gede banget si AI ini. Kayak saya nggak ngeliat ya ada satu perusahaan teknologi besar yang saat ini nggak nyenggol AI. Kayaknya hampir semua nyenggol AI gitu. Tapi karena makin besar itulah pada akhirnya para penyedia layanan AI ini harus bikin fasilitas yang namanya itu si data center ya. Sebuah gedung isinya komputer segala macam untuk mengolah data yang jumlahnya makin hari makin banyak ya. Itu kita pakai juga gitu dari sekedar nanya-nanya yang random, dari ngerapihin tulisan, edit foto, video, ya, gambar-gambar segala macem gitu. Itu kan terjadi prosesnya lewat komputer, algoritma AI yang butuh alat pemrosesan. Dan karena jumlahnya semakin besar ya, semakin banyak data yang harus disimpan, diproses, penyediaannya juga makin banyak, data centernya juga berkembang sekali. Di Indonesia kan sudah banyak sekali data center ya juga gitu. Makanya inilah terjadi perubahan dari distribusi komponen itu dari yang tadi mungkin diproduksi untuk konsumer dialihkan untuk kebutuhan data center. Sebenarnya isu itu bukan cuma soal RAM doang, tapi juga si storage ya, kayak penyimpanan SSD ya kan, namanya juga komputer untuk mengolah itu ya, menyimpan data harus ada storage-nya. Nah, data center inilah yang sekarang menjadi konsumen dari komponen-komponen tadi, kayak lumbung cuan baru buat para produsen komponen. Nggak dihilangkan total tentunya, tapi mungkin produk untuk consumer-nya itulah yang dikurangi. Makanya kalau tahun depan gadget kayak HP, tablet, laptop harganya naik. Menurut saya udah harus siap-siap nih dari sekarang. Jangan nanti ada yang rilis terus mereka kasih harga pada kaget. Ya karena memang itu kemungkinannya sudah sangat besar sekali. Yang mungkin paling bakal berasa itu adalah di segmen entry level kalau menurut saya. Segmen yang sangat sensitif banget soal harga. Bisa jadi HP yang dulu seri sebelumnya itu harganya 1,3, 1,4 juta, kedepannya bisa naik jadi 1,6, 1,7 kayak gitu. Untuk mid-range atau flagship juga pasti akan terdampak ya, cuma kalau udah masuk ke market flagship mungkin ramenya nggak seberapa kayak segmen yang lebih sensitif. Nah, kenapa saya bilang mungkin nggak terlalu sensitif? Contoh kita bisa lihat iPhone deh ya, iPhone. Ada seri baru belum resmi aja ya, disediain just tip dengan harga yang lebih tinggi. Tetap ada yang beli ya. Jadi emang mau dibilang gengsi, prestis, lalala, tetap ada pasarnya. Mereka mau bayar lebih mahal. Jadi mereka emang tidak terlalu sensitif untuk soal harga di market flagship. Makanya kalau ada flagship naik 2 atau 3 juta, ya mungkin ramenya tidak akan serame kalau di handphone entry atau mid-range yang naik 300 sampai 500 ribu. Tapi ya semoga jangan mentang-mentang lagi kenaikan harga komponen begini, produsen jadi pada ikut aji mumpung gitu ya, kita naikin banyak-banyak harga ya. Semoga nggak kejadian. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat apa yang sudah ada di lapangan sekarang, kayak HP yang baru rilis beberapa waktu yang lalu kayak iQOO, iQOO 15 itu kan sebenarnya salah satu contoh yang cukup mengagetkan. Saya pun sebenarnya kaget banget
waktu mereka ngasih tahu harganya ya. iQOO yang sebelumnya itu di kepala 10 ya, 10 juta. Yang baru itu udah kena di 13 jutaan ya. Untuk iQOO yang kita bisa bilang sebelum-sebelumnya sebagai flagship killer gitu. Speknya tinggi, ngasih chipset baru duluan tapi harganya miring ya. Tapi tahun ini ternyata tidak seperti itu. Yang saya penasaran sebenarnya kalau untuk di kelas yang mirip-mirip sama iQOO itu nanti Poco sih yang saya tungguin ya. Jadi mereka kan belum rilis nih, tapi ya kita lihat aja nanti di 2026 mereka bakal gimana. Apakah Poco bakal bisa ngejagain harganya supaya tidak melonjak atau bakal ikutan naik juga. Cuman kalau menurut saya memang ini langkah yang kayak mau nggak mau sih sebenarnya terjadi karena namanya juga perusahaan. Mereka kan bisnis ya, bukan badan amal gitu. Jadi pasti pengen cari cuan, cari untung gitu. Jadi ya mungkin yang akan membedakan pada akhirnya adalah margin keuntungannya mereka mau ngambil sebanyak apa. Oleh karena itu makanya nanti di 2026 kalau ada seri HP baru yang naiknya dikit doang dibanding versi sebelumnya, nah itu ada dua kemungkinan ya kalau menurut saya nih paling enggak. Yang pertama, dan ini menurut saya sih paling kecil kemungkinan kejadiannya sih, si produsen itu mengurangi margin keuntungan yang mereka ambil. Jadi kalau misalnya satu unit tadi mereka ngambil keuntungan 200.000 ya, nanti mereka kurangin jadi 100.000 lah per unit atau bahkan lebih sedikit ya untuk ngejagain harga apalagi untuk segmen yang sensitif. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua, bisa jadi specs-nya nggak naik. Entah mungkin mereka masih punya stok komponen yang sama di produksi sebelumnya belum kepake, itu bisa dialihkan untuk produksi yang baru. Ya ini mungkin terjadi, tapi kalau ini skenario seperti yang ini menggunakan stok yang lama, tentu nggak bisa lama-lama juga karena pastinya stok komponen di gudang akan berkurang dan pada akhirnya mereka harus beli lagi untuk produksi lagi. Nah, turunan dari yang kemungkinan kedua ini juga ada isu yang menarik nih, yaitu karena kabarnya beberapa produsen itu mempertimbangkan ngebawa kembali micro SD. Emang sih kalau kita lihat sekarang masih banyak kok HP yang pakai gitu, belum hilang sama sekali. Tapi kita sama-sama tahu juga untuk smartphone di kelas mid range apalagi flagship, micro SD itu udah banyak banget yang berkurang. Makanya mungkin ini bisa jadi opsi beberapa buat ngakalin harga ya. Cuma emang kalau menurut saya kayaknya di mid range sih yang mungkin untuk pakai micro SD lagi. Sedangkan kalau flagship ini makin kecil kemungkinannya. Kayak kita lihat misalnya apa, Samsung gitu S2 sekian yang baru, Z Fold atau iPhone pakai micro SD itu kayak hampir nggak mungkin, dan kayak pasti mereka lebih memilih untuk naikin harga ya dibanding pakai micro SD di smartphone mereka. Nah, jadi ya itu dia, bukan tidak mungkin pasar gadget di tahun 2026 untuk sementara prediksinya itu kemungkinan bakal melemah spesifik di Indonesia karena satu, harganya naik. Daya beli dari masyarakat kita juga tidak ikutan naik. Prioritas juga orang bakal makin geser. Orang yang dulu jadiin HP sebagai primer bisa jadi geser ke sekunder. Yang udah sekunder bisa jadi tersier. Yang udah tersier bisa jadi tersier plus kali ya. Gitu, karena dalam kondisi seperti sekarang aja, kan masih banyak orang yang pakai gadget sampai rusak. Kalau nggak rusak mereka nggak beli yang baru gitu kan. Jadi apalagi kalau harganya naik, wah itu pasti akan semakin banyak orang yang memilih langkah seperti itu. Jadi itu dia, menyambut 2026 harus bersiap-siap kalau kalian memang sudah berencana nabung gitu untuk beli smartphone baru tahun depan. Ya mungkin harus ditambahin tabungannya kalau HP-HP inceran kalian itu bisa jadi harganya bakal lebih tinggi dibandingkan seri yang rilis di tahun 2025 ini. Kalau menurut kalian gimana? Apakah kenaikan harga ini bakal berpengaruh banyak tentang keputusan kalian untuk membeli smartphone baru di tahun 2026? Apakah kalian tetap bakal sikat beli ya? Kalau misalnya kalian ngerasa value dari produknya cocok, atau bakal lebih hati-hati ya, bakal lebih menunggu gitu. Ada seri baru nanti baru dibeli lagi. Coba tulis saja pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terus sekarang kayak kita dulu ya. Sedikit omong-omong singkat dari satu fenomena yang cukup bikin pikiran di jagat teknologi saat ini. Terima kasih banyak nonton sampai habis. Putra sama Amit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Seperti biasa, have a nice day.